Salam sehat, kembali bersama Coach Engli. Hari ini Coach Engli mau memberikan satu informasi yang mana mungkin informasi ini bisa sangat-sangat penting untuk semua orang, khususnya orang yang sedang menderita penyakit kencing manis atau kita disebut diabetes. Nah, hari ini Coach Engli kedatangan satu teman baik, namanya Pak Agus. Dia ini kebenaran adalah salah satu penderita diabetes yang sudah sangat akut. Nah, kau perkenalkan ya. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik. Nah, Pak Agus, engkau mau minta satu ilustrasi atau informasi yang apa yang Pak Agus sudah alami pada waktu Pak Agus kena diabetes yang cukup parah. Nah, Pak Agus ceritalah, mungkin ini bisa memberikan satu informasi yang bagus untuk para penderita diabetes yang lain. Saya menderita diabetes. Awal mulanya tidak tahu kalau diabetes. Saya luka biasa, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Oh, luka pertama tapi nggak sembuh-sembuh. Ya. Yaitu luka kena paku. Kena paku. Ya. Kaki ya. Setelah itu saya berobat ke dokter, terus nggak sembuh-sembuh, sampai kaki saya diamputasi jempolnya. Oh, jadi itu pertama ya? Pertama. Yang keduanya ini sebelah kanan jari manis diamputasi juga. Diamputasi ya. juga. Itu jarak nggak sembuhnya berapa lama itu? Berapa bulan? Ada ya lebih 1 tahun loh. Oh, 1 tahun sampai diamputasi. Dan amputasi. Itu udah ke dokter terus ya? Udah minum obat terus ya? Sembuh, kambuh lagi. Dokter udah kasih tahu kalau itu diabetes. Udah. Itu sembuh, kambuh lagi. Sedikit makan salah aja. Oh, makan pun jadi dibatasin. Ya. Nah, itu kejadian gitu udah berapa tahun tuh Pak Agus alami? Ya, mulai kena diabetes itu tahun 2015. 2015. Ya, parah-parahnya tahun 2018. Ya, 3 tahun kemudian parah. Udah kayaknya ibaratnya korengan udah parah. Ya. Sampai diamputasi. Ya. Begitu nggak sembuh-sembuh, yang sebelah kanan kena lagi, diamputasi lagi. Oh, jadi manisnya. Yang kau tahu itu namanya diabetesnya itu masuknya golongan diabetes basah ya, kayak gitu ya. Diabetes basah. Iya. Kebetulan kan saya servis AC di tempat kok. Iya, benar. Nah, waktu kau kan langganan servis AC. Servis AC kebetulan, terus kaki saya masih dibalut. Kau tanya, kenapa kakinya? Ternyata sakit diabetes. Terus mulailah saya minum obat. Ya, kok kasih ini kan? Ya, obat tetes yang namanya Cenglibet, jamu herbal untuk diabetes. Ya. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Ya, tahun 2020. 2020 ya, berarti udah sekitar 3 tahun yang lalu ya? Iya. Itu rutin saya minum, alhamdulillah angsur turun gulanya. Ya. Awalnya 350 dari 350 sekarang sudah ya kurang lebih 130 sampai 180. Ya, udah turun ya. Turun. Nah, pada waktu turun itu berapa lama konsumsi obat yang tetes ini? Kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan nih, jadi dia bertahap ya, karena ini kan jamu sifatnya. 3 bulan, lama-lama turun. Terus lukanya sembuh total. Ya, sembuh. Nah, total. Penderitaan apa pada waktu gula itu tinggi yang dirasakan? Tinggi, pingsan loh. Pingsan. Kalau tinggi pingsan. Iya, sampai 500 pingsan. Oh, ya. Terus penderitaan di badan apa? Misalnya ada di badan nggak bisa tidur. Ya, keringat dingin. Ya, hawanya lapar terus. Oh, begitu. Ada bengkak atau apa? Ya, bengkak, kaki bengkak, merah-merah gitu. Tapi setelah minum ini Cengli ini
hilang bengkaknya. Hilang ya? Iya. Itu hilang itu setelah minum berapa lama? Berapa hari dia hilang? 3 bulan ada. 3 bulanan nih, ya memang bertahap gitu ya. Jadi setelah 3 bulan terus udah normal, terus konsumsi karena memang obat gula harus terus konsumsi, nggak boleh berhenti. Setelah 3 tahun sampai sekarang, jadi tetap normal. Tetap normal sekarang. Iya, syukurlah Iya. kalau gitu. Itu kan namanya udah dapat Iya. satu kesembuhan ya. Nah, Kesembuhan. sekarang kok tanya lagi, kecuali minum obat tetes jamu ini yang namanya Cenglibet, Pak Agus selama 3 tahun ini ada minum obat dari dokter kah atau minum apa? Ada yang lain nggak Ya, diminum? sebelumnya minum obat dokter terus. Setelah minum Cengli ini ada perubahan gratis, kita tinggalkan sementara itu. Oh, jadi selama 3 tahun udah nggak minum obat dokter, Nggak hanya minum konsumsi obat dokter, ini ya? ya. Iya, luar biasa. Selama 3 tahun udah nggak minum obat kimia lagi, hanya jamu tetes. Sama saja, ya. Oh, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi ini kesaksian, testimoni dari Pak Agus. Yang Pak Agus bicara ini adalah semua benar apa adanya ya, tanpa ada rekayasa, tanpa bohong. Dan tujuannya kita memberikan edukasi, siapa tahu kita bisa membantu ke yang lain. Nah, di sini engkau mau jelaskan tentang jamu tetes ini. Ini jamu tetes ini ada 3 fungsinya. Pak Agus juga waktu itu udah kau jelasin. Nomor 1, dia ini sebagai kalau kita kedokteran kan disuntik insulin ya. Nah, kalau ini jamu ini sama fungsinya seperti kedokteran. Tapi ini adalah insulin alami, Pak Agus. Jadi insulin alami, kenapa alami? Dia herbal. Dia tidak mengandung kimia sama sekali. Jadi 100% herbal. Dia berfungsi nomor 1 sebagai insulin alam. Insulin dari alam, alami. Bukan dari kimia. Yang kedua, dia ini berfungsi sebagai nutrisi kepada pankreas. Kenapa dia menutrisikan pankreas? Pankreas itu kan tugasnya membuat insulin, menghasilkan produksi insulin. Kalau dia kita kasih yang nutrisi kepada pankreas, kita harapkan pankreas ini bekerja dengan adanya nutrisi ini menghasilkan insulin sedikit demi sedikit. Semoga saja akhirnya bisa sembuh total normal. Nah, itu 2 poin itu. Tapi namanya ini juga jamu. Jadi memang jamu itu tidak bisa bekerja instan. Dia hanya membantu tubuh kita. Dan juga bisa juga ada orang yang bisa sembuh dan terbantu seperti Pak Agus. Tapi ada juga mungkin orang yang pankreasnya memang sudah hancur, parahnya rusak, atau bisa juga dia kurang kurang disiplin lah. Cara makainya kurang disiplin. Jadi tidak manjur, dia bilang, "Oh, obat ini tidak membantu saya." Nggak apa-apa. Disinilah poin nomor 3 yang Coach Cengli bilang paling penting, Pak Agus, sama teman-teman di sini ya. Poin nomor 3 adalah kalau orang terkena diabetes atau kita sebut kencing manis, yang nomor 1 pada waktu diabetesnya dia tinggi, misalnya di atas 200 sampai 300 sampai 400, itu diabetesnya nggak apa-apa. Yang bahaya adalah dia menimbulkan, kalau istilah kedokteran tuh, penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular tuh seperti ini ilustrasinya. Seperti kota Jakarta, saking padatnya orang, padatnya mobil, jam kerja, jam kantor, macet di mana-mana. Nah, kalau dia udah terkena macet, jalan tolnya macet, jalan rayanya macet, jalan utamanya macet, udah Jakarta pusing semua tuh. Yang kerja pusing, yang sekolah pusing, yang nyari ada urusan kemana-mana pusing. Nah, itulah kardiovaskular. Kalau di badan, itu yang bahaya ke jantung. Kardiovaskular itu karena pembuluh darah kita menyempit jadinya. Jadi pada macet, menyempit. Itu ke jantung, bahayanya ke nyawa kalau jantung kan. Nah, yang kedua, begitu jalan utamanya macet, jalan tolnya macet, jalan besarnya macet, imbasnya ke jalan kecilnya macet. Jalan kampungnya macet, gang tikusnya macet, jalan-jalan kecil macet. Itu kalau di dunia kedokteran kita sebutnya mikrovaskular. Nah,
Kalau kena begitu, yang bahaya apa? Yang pertama, jalan-jalan serabut darah itu yang macet. Itu yang pertama kelihatan ke mata, Pak. Mata. Bagus, rabun. Karena mata nggak dapat jalan darah, macet. Ginjal, pertama dihantam lagi, ginjal. Nah, kalau udah kena ginjal, ginjalnya pada macet, ya akhirnya sakit ginjal. Resikonya, ginjal rusak, cuci darah. Jadi penyakit diabetes ini kita sebut adalah mother of disease, atau disebut ibunya dari segala penyakit. Jadi sangat bahaya efeknya setelah kena diabetes. Itu baru jalan darah ya. Jadi baru jalan raya. Yang kedua, yang diserang sama dia neuropati. Kalau bahasa kedokteran neuropati itu apa? Dari neuro, saraf. Nah, kalau kita terserang sarafnya karena gula darah tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Satu, dari kita otak kan saraf-saraf otak, saraf tulang belakang bisa stroke. Ya, banyak kejadian stroke. Jadi karena sarafnya terganggu, jalan darah terganggu, belum lagi jalan darah terganggu dan jadi darah tinggi juga, ya kan? Nah, kalau misalnya yang para pria nih, khususnya laki-laki, paling takut kalau kena diabetes apa? Kena sarafnya juga, sama kena jalan darah. Kenapa? Lemah syahwat. Bahkan kalau saking parahnya bisa jadi impoten. Jadi di sini yang paling penting sebenarnya nomor 3. Kalau ada penderita diabetes atau penyakit kencing manis itu, baik diabetes kering atau diabetes basah, seandainya pakai jamu tetes ini Pak Agus, dia bilang, kok kurang mujarab ya, saya kok nggak turun ya, masih tetap diabetes saya tinggi. Nggak apa-apa, tetap konsumsi jamu tetes ini. Karena jamu tetes ini satu ya, kalau kita terkenanya ke jalan darah, kardiovaskular atau mikrovaskular, atau kena saraf, neuropati, di sini bisa membantu. Karena ini salah satu bahannya kita pakai daun kelor. Kalau yang di bahasa Latinnya tuh Moringa oleifera. Juga kita pakai daun sambiloto, yang bahasa Latinnya Andrographis paniculata. Nah, itu dua bahan daun obat-obatan ini, walaupun kita punya gula darah tinggi atau kita punya diabetes tinggi, supaya dia tidak menyerang ke kardiovaskular, mikrovaskular, neuropati dan lain-lain, tidak menyerang ginjal segala macam, menyerang lever, tetap pakai ini minimal untuk menjaga efek imbas daripada diabetes. Nah, yang kedua, kalau dia ini misalnya biasanya ya diabetes itu pasti ngantemnya yang tercepat, kecuali mata, kuping, ginjal. Ginjal juga bahaya. Kalau ginjalnya rusak, bocor semua yang namanya darah kotor, akhirnya imbasnya semua rusak. Jalanan hancur, macet total, semua rusak. Banjir, bandang, semua hancur. Nah, di sini Coach Engli juga menggunakan yang namanya gamat. Gamat itu teripang emas. Nah, teripang emas ini lendirnya sangat bagus untuk memproteksi dan membantu ginjal. Itu dari alam. Jadi kurang lebihnya ini dibuatkan dari bahan-bahan semuanya alami, tidak mengandung kimia, tidak mengandung bahan-bahan yang tidak diizinkan. Jadi ini hanya seperti jamu, diproses dengan sistem proses yang baik, yang bersih, dan ini halal kan? Karena jamu semua tidak mengandung apa-apa. Jadi ini yang paling penting adalah itu Pak Agus. Bukan hanya kita menurunkan kadar gula, ya mungkin aja bisa, tapi bagi yang tidak bisa turun kadar diabetesnya, meminimalkan adalah menjaga organ yang lain dari serangan efek diabetesnya. Makanya Pak Agus udah benar. Cara konsumsi Pak Agus sama ya. Jadi setiap
setengah jam atau 1 jam setelah makan, itu setelah makan biasanya kan gula darah kita akan meningkat. Kita teteskan dengan ini sesuai dengan berat badan lah. Kalau Pak Agus kan 60 berapa kilo? 70 kilo ya, jadi dipakai 4 tetes. Jadi setengah jam atau 1 jam setelah makan, baik pagi, siang, malam, pakai ini, tetesin 4 tetes, yang boleh ditetes langsung ke mulut, boleh juga dikasih air segelas sedikit, diminum. Terus pada waktu malam mau tidur, juga 4 tetes dipakainya. Jadi per 20 kilo berat badan, cukup 1 tetes. Kalau ada perlu yang lebih mau yakin, boleh ditambahin karena ini jamu, tidak ada konsennya untuk overdosis. Ya kan? Jadi kita pakai sesuai dengan kebutuhan si pasiennya masing-masing. Nah, Pak Agus kan udah pengalaman pakai ini lama ya. Udah lama pengalaman dan luka-luka sembuh. Luka sembuh itu nanti bisa dibuktikan sendiri. Nah, Pak Agus ceritakan gimana cara pakainya kalau Pak Agus. Saya pakai Cengli ini sesuai dengan anjuran. Jadi setelah makan setengah jam, ya kurang lebihnya gitu, kita pakai 4 tetes. 4 tetes. Ya, habis makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, selama ini ya alhamdulillah sangat membantu. Terus sekarang ada tambahan lagi, kalau mau tidur 4 tetes lagi, karena biar ya normal lah. Ya, biar 4 tetes malam itu kan dia memberikan nutrisi kepada pankreas, biar mulai bisa produksi insulin juga. Iyalah. Terima kasih Pak Gus atas informasinya. Saya juga banyak terima kasih telah dibantu bisa sembuh dari penyakit yang mengerikan, diabetes. Iya, ya kita semua saling membantu lah. Ya kan? Jadi posisinya semoga aja informasi ini Pak Gus bisa kita bantu kepada para penderita yang lain, khususnya diabetes. Jadi karena ini diabetes ini sangat bahaya, disebut juga mother of disease atau segala penyakit adalah induknya diabetes. Jadi kita berupaya lah, namanya kita ikhtiar ya. Bagaimana kita menghadapi satu penyakit dengan tidak menambah penyakit lain. Jadi seperti juga mengatasi masalah tanpa masalah. Mengobati satu penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang lain. Makanya ini disebutnya jamu. Jamu bukan obat. Ini jamu, menambah nutrisi, membantu tubuh. Jadi semoga aja informasi ini bisa membantu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang membutuhkan atau ingin beli, bisa lihat di Tokopedia atau di Shopee, ada ini dijual di umum. Karena memang selama ini Coach Cengli nggak jual, cuma karena masukan dari teman-teman sama Pak Agus juga masukin, jual aja kok, banyak yang sakit, yang nggak tahu, yang perlu bantuan. Tapi kalau engkau bilang kalau engkau bagi-bagi terus juga kan, engkau juga terbatas, jual aja. Ya, akhirnya engkau produksi, semua izin, ya kita udah mulai jual. Ya, makasih Pak Gus ya. Sama-sama kok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam teman-teman. Ya. Saya minum Cengli obat tetes untuk diabetes, alhamdulillah sembuh.